Yeay. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Ciki? Kita pastinya mau langsung beribadah dong sama Tuhan. Kalian udah siap kan untuk beribadah sama Tuhan di rumah? Mana suaranya? Udah kayaknya. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersatu hati dalam doa ya adik-adik ya. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, selanjutnya kita mau ngapain sih, Ciki? Kita mau berjoget. Kalian mau ikutan nggak? Mau dong. Kita puji Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Yeay! Semua pasti joget kan di rumah? Iya dong, pasti dong. Pasti. Karena anak sekolah minggu kita baik-baik semua. Haleluya. Oke, kita selanjutnya mau apa ya? Oh, kita mau dengerin firman Tuhan, Ciki. Asik. Kalau Cici sih siap mendengarkan firman Tuhan. Kalian Kalian siap kan? Oke. Mari. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa ya. Semua teman-teman langsung lipat tangannya. Kita mau berdoa dan tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah menyanyi, memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat bertemu kembali bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Raja Salomo. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan 15. Sekali lagi ya, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan 15. Kisah tentang Raja Salomo. Nah, adik-adik kalau Tuhan tanya sesuatu sama adik-adik, kamu mau minta apa dari Tuhan? Adik-adik jawabnya apa? Wah, pasti adik-adik senang sekali ya ditanya sama Tuhan, mau minta apa, nanti Tuhan akan mengabulkan. Pasti ada yang mau minta ini, ada yang mau minta itu, ada yang mau minta ya segala macam-macam. Tetapi apa yang diminta oleh Raja Salomo? Yuk kita baca dalam firman Tuhan ya. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu, Daud ayahku.
sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin ya adik-adik. Nah, tadi adik-adik kita sudah mendengar bagaimana Raja Salomo ya, ketika ditanya oleh Tuhan, mau minta apa? Raja Salomo mintanya apa adik-adik? Dia tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tidak minta nyawa musuhnya, tetapi yang diminta adalah hikmat Tuhan. Karena dia masih muda dan sudah menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Jadi sebagai raja yang masih muda harus mengurus negara yang rakyatnya begitu banyak. Bangsa Israel itu umatnya sangat banyak. Jadi Raja Salomo minta hikmat supaya dia nanti mampu ya menimbang perkara yang benar atau yang tidak benar untuk rakyatnya yang banyak ini. Karena kalau tidak punya hikmat, nanti bagaimana harus memutuskan yang benar atau yang salah. Oleh karenanya Tuhan sangat senang mendengar permintaan Raja Salomo, karena dia raja yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tahu kalau sebagai raja dia membutuhkan hikmat untuk dapat mengatur kerajaannya. Adik-adik, kalau adik-adik diminta seperti itu dari Tuhan, apa yang kira-kira adik-adik jawab? Mungkin adik-adik ada yang minta, apa ya? Aku mau minta jadi pintar, ya. Ada yang minta apa? Aku mau minta banyak uang, ya. Atau yang lain-lain. Tetapi kita mau belajar seperti Raja Salomo. Jangan minta hanya untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Dan jangan serakah. Yang diminta apa? Tadi Raja Salomo minta hikmat. Makanya karena Raja Salomo menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tambahkan, dikasih bonus. Maka yang tidak diminta, dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan berikan. Apa yang Tuhan berikan bonusnya? Yang Tuhan berikan adalah kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, luar biasa Raja Salomo ini ya, karena tidak minta yang untuk dirinya sendiri, maka Tuhan memberikan bonus kekayaan dan kemuliaan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Tuh, adik-adik ya. Oleh karena itu, kita sebagai
anak-anak Tuhan harus minta hikmat kepada Tuhan, ya. Kita harus tahu apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Amin. Kalau kita mempentingkan keperluan kita sendiri, seperti tadi ya, mau jadi cantik, mau jadi pinter, mau jadi kaya, ya, itu hanya bonus dari Tuhan. Kalau kita punya hikmat, pasti Tuhan akan menyertai. Amin. Ya, demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk, sekarang kita doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang Raja Salomo. Kami mau seperti Raja Salomo yang meminta hikmat, tetapi bukan meminta untuk kepentingannya sendiri, karena dia tahu dia perlu hikmat untuk memimpin kerajaan yang sangat besar umatnya ini, yang sangat banyak rakyatnya. Demikian juga kami mau berlaku tidak serakah, tidak mementingkan diri sendiri, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, seperti biasa Ibu Heni selalu ingatkan ya, setiap hari tetap berdoa, tetap baca firman, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ajak papa mama, kakak adik, anggota-anggota keluarga yang ada di rumah, saudara-saudara, untuk melakukan mesbah keluarga. Karena dengan mesbah keluarga kita mengundang hadirat Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, kembali lagi bersama dengan Cikiki dan Cica. Oke, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan yaitu kesempatan meminta kepada Tuhan. Yang pastinya ketika kita meminta kepada Tuhan, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri aja ya, tapi untuk keluarga kita juga. Amin. Dan untuk teman-teman dan untuk semuanya. Ingat ya. Oke, ayat emasnya Cica boleh disebutkan? Nah, ini ada ayat emasnya di Mazmur 111 ayat 10. Bunyinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Oke, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa ya teman-teman ya. Oke, sama-sama kita lipat tangannya. Kita mau berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan Kau telah memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami sudah selesai Tuhan beribadah kepadamu. Biar Engkau yang terus Tuhan memberkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Kau berkati Tuhan sekolahnya, aktivitasnya semua Engkau yang sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.